wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membuat presentasi UAS mengenai judul aborsi, Susuan. dan anak angkat. Perkenalkan, nama saya Nabila Susanti. Perkenalkan, nama saya Nasyida Fathia Putri. Perkenalkan, nama saya Ismaili Tanjung. Adalah penghentian kehamilan secara disengaja baik dengan tindakan medis maupun non-medis sebelum janin dapat bertahan hidup di luar kandungan. Ada dua jenis aborsi. Yang pertama, manual vacuum aspiration, itu alat penyedot manual. Cara kerjanya itu tabung kecil, kandungan dimasukkan ke dalam rahim, lalu pompa manual menciptakan tekanan negatif untuk menyedot jaringan dari dalam rahim. Yang kedua ada electric vacuum aspiration, itu tuh digunakan untuk alatnya seperti listrik. Cara kerjanya tabung kecil dimasukkan ke dalam rahim, lalu mesin listrik menciptakan hisapnya kuat untuk menyedot jaringan dari rahim. Hukum aborsi, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi seperti pelaku zina, narkoba, begal, atau mafia, teroris, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surat Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya, persusuan. Persusuan berarti seorang wanita yang menyusui bayi yang bukan anak kandungnya sendiri, sehingga terjadi hubungan khusus antara bayi tersebut dengan wanita tersebut dan keluarganya. Pengertiannya, praktik pemberian ASI oleh seorang wanita kepada bayi yang bukan anak kandungnya sendiri. Pembentukan hubungan mahram, jika seorang bayi menerima ASI dari seorang wanita dalam jumlah tertentu, biasanya 3 kali dalam masa awal kehidupannya, maka dalam hukum Islam, bayi tersebut menjadi mahram bagi wanita tersebut dan keluarganya. Ini berarti adanya larangan hubungan pernikahan antara bayi tersebut dengan anak-anak wanita itu yang juga disusui oleh wanita itu. Selanjutnya, perbedaan mahram muhabbat dan mahram muakkad. Mahram muhabbat adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Mahram muhabbat ini disebabkan oleh 3 hal, yakni kekerabatan, perkawinan, dan persusuan. Ibu kandung, nenek, buyut, dan terus ke atas, baik dari jalur ibu maupun bapak. Selanjutnya, mahram muakkad adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Bila sebabnya hilang, maka hilang juga keharamannya. Mereka adalah adik atau kakak ipar. Mahram muakkad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi dalam kondisi tertentu saja. Jika kondisinya hilang, maka menjadi halal. Contohnya itu golongan istri kelima. Bagi laki-laki yang sudah mempunyai istri 4, kondisinya jika istri sudah 4, larangannya setelah menceraikan salah satu istri dan selesai masa iddah. Yang kedua wanita musyrik. Kondisinya itu bukan beragama Islam, Yahudi atau Nasrani. Larangannya jika masuk Islam dan selesai masa iddah. Adapun hadisnya ialah persusuan itu menyebabkan adanya hubungan mahram sama seperti mahram karena keturunan nasab. Selanjutnya, persusuan memiliki 2 syarat. Syarat pertama adalah usia sang bayi yang menyusui tidak melebihi usia 2 tahun. Berdasarkan hadis, tidak ada persusuan yang menjadikan hubungan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Syarat kedua adalah sang bayi yang menyusui kepada ibu susunya minimal 5 kali dalam keadaan kenyang atau melepaskan sendiri ASI-nya. Berdasarkan hadis dari Aisyah, beliau mengatakan yang diturunkan dalam Al-Quran adalah 10 kali persusuan yang menyebabkan adanya hubungan mahram, kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaannya masih sama seperti itu.
Para ulama di Lajnah Daimah Lil Ifta Arab Saudi juga menyatakan tentang persusuan yang menjadi mahram kalau 5 susuan lebih sewaktu di umur 2 tahun. Kalau menyusui 2 saudara, maka mereka akan menjadi saudara sepupuan. Anak-anak itu akan menjadi saudara sepupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ismaini Tanjung ingin melanjutkan pembahasan mengenai anak angkat atau yang disebut anak adopsi. Anak adopsi pengertiannya adalah anak angkat yang diambil dari seseorang atau keluarga, bukan orang tua kandung, melainkan orang lain yang akan diangkat menjadi keluarganya. Secara hukum, adopsi itu bisa diatur dalam peraturan perundangan, karena yang akan memberikan hak dan kewajiban kepada calon ibu tersebut. Definisi umumnya yaitu anak angkat adalah anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, meskipun demikian melalui proses adopsi baik secara yang bersifat formal maupun informal. Anak yang tersebut diberikan tempat tinggal dengan nama yang penuh arti bermakna. Dan anak angkat atau yang diadopsi itu dibagi menjadi 2, yaitu hubungan privat. Maksudnya privat itu yaitu secara langsung individu, secara pribadi dia mengadopsi kepada calon ibu dari anak kandungnya itu, dan kepada calon yang ingin membeli atau memberi hak kepada anak yang akan diadopsinya. Dan kedua yaitu kelembagaan sosial, yaitu memiliki prosedur hukum. Biasanya itu melalui pengacara, karena akan disahkannya anak angkat itu menjadi anak kandung oleh ibu angkatnya. Dan menurut pandangan Islam agama, yaitu anak angkat diterima sebagian dari keluarga, namun garis keturunan atau nasab itu tidak berubah, karena anak angkat itu hanya sebatas biologisnya saja, tapi untuk nasab itu tidak akan bisa berubah walaupun dia memiliki keturunan nasab yang baik. Hal ini berarti meskipun anak tersebut diangkat dan diperlakukan layaknya anak kandung, aspek hukum waris dan aturan mengenai hubungan kekeluargaan mungkin memiliki perbedaan dibandingkan dengan anak kandung biologisnya. Biasanya kalau anak biologis itu akan mendapatkan warisan seutuhnya, sedangkan anak angkat itu biasanya itu akan memiliki keberbedaan mengenai tentang hak waris maupun yang lainnya. Adopsi adalah suatu proses hukum dan sosial di mana seorang individu atau pasangan yang tidak bisa memberikan keturunan dan dengan melewatnya anak angkat atau adopsi, pasangan itu menerima anak-anaknya. Proses ini memungkinkan anak yang diadopsi mendapatkan hak-hak selayaknya anak kandungnya dari orang tua angkat tersebut, termasuk hak waris dan pengakuan sebagai hak anggota keluarganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.